Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia. Terima kasih ya sahabat sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah bagi sahabat semua. Kali ini SLMT TV kembali hadir menemani waktu santai sahabat dengan alur cerita film pilihan berjudul Arjun. Film ini mengisahkan perjuangan seorang pemuda yang berjuang menyelamatkan saudara kembarnya dari mertuanya yang sangat jahat dan psikopat. Berhasilkah ia menyelamatkan saudaranya? Simak alur ceritanya berikut ini ya. Tapi sebelumnya, ingat selalu untuk klik like, komen, share, dan juga subscribe. Kalau sudah, tanpa berpanjang-panjang lagi, ini dia alur ceritanya. Arjun adalah seorang pemuda yang memiliki saudara kembar wanita bernama Menaksi. Mereka berkuliah di tempat yang sama. Mereka saling menyayangi satu sama lain dan saling menjaga. Menaksi yang biasa dipanggil Mena merasa jatuh cinta pada teman satu kelasnya yang bernama Uday. Namun mereka belum berani saling menyatakan cinta. Hingga waktu lulus pun tiba mereka sudah berpisah. Kamala adalah ibu Arjun yang bekerja di perusahaan pemerintah. Suatu hari, Gopal, seorang penjahat kecil yang mencoba menyuap ibu Kamala untuk mengizinkan usaha gelapnya. Namun karena Kamala adalah karyawan yang jujur, ia tidak bersedia mengambil kesempatan itu. Namun seorang temannya menyarankan untuk mengambilnya demi keamanan dan keselamatan ibu Kamala beserta keluarga. Akhirnya ibu Kamala pun berpura-pura menuruti permintaan Gopal dan kelompoknya. Ibu Kamala meminta mereka menemuinya di sebuah rumah makan. Tapi sebelumnya, Ibu Kamala telah mengajak kerjasama Arjun untuk membuat Gopal dan kelompoknya jera. Sampai di rumah makan, Ibu Kamala tanpa basa-basi menyatakan tidak untuk apa yang Gopal minta. Gopal merasa geram karena telah ditipu oleh Ibu Kamala. Saat ia hendak menghajar Kamala, Arjun dengan sigap menolong ibunya. Ibu Kamala kemudian pergi dengan santai dan mempercayakan urusan Gopal dengan anak lelakinya. Dengan cepat, Arjun menghajar Gopal dan anak buahnya, hingga Gopal dan anak buahnya melarikan diri. Sampai di rumah, Arjun menceritakan kejadian yang ia alami bersama Gopal. Ibu Kamala tertawa bersama Arjun. Kemudian ayahnya datang dan mengabari ada surat dari adiknya yang sudah lama tidak ia temui. Dalam suratnya, Bibi Parvati menceritakan kesulitan sejak suaminya meninggal. Arjun memutuskan untuk mengunjunginya sekaligus menjemputnya untuk tinggal bersama di kota Hyderabad. Arjun telah tiba di desa Bibi Parvati. Air mata rindu mengalir deras di kedua pipi Bibi Parvati. Kedatangan Arjun begitu membuat Bibi Parvati bahagia. Apalagi saat Arjun mengatakan bibinya untuk bersiap-siap karena ia datang untuk menjemputnya agar tinggal bersama dengan dirinya dan merayakan pernikahan Menaksi yang akan diadakan sebentar lagi. Kabar itu membuat hati Bibi Parvati berbunga-bunga. Arjun mengatakan orang tuanya sedang mencarikan jodoh untuk Mane. Bibi Parvati yang sudah menyiapkan semua tasnya sangat bahagia. Ia berpamitan dengan seluruh tetangganya. Saat memasuki taksi, tiba-tiba Bibi Parvati terkena serangan jantung karena terlalu bahagia. Jarugata, jarugu, atta. Hal itu mengakibatkan ia meninggal dunia. Kematian Bibi Parvati meninggalkan luka mendalam di hati ayah Arjun karena sekian lama mereka tidak bertemu dan bertemu dalam keadaan duka. Arjun yang bertemu gadis cantik bernama Rupa langsung merasa jatuh hati, namun Rupa terus menghindarinya. Arjun berbagi cerita tentang gadis pujaan hatinya bersama Mena sambil melihat foto-foto calon suami mereka. Namun mereka kemudian meninggalkan Arjun seorang diri. Arjun yang merasa heran dengan sikap Mena mendekatinya. Mena menceritakan bahwa ia mencintai pria lain. Namun pria tersebut juga akan melakukan pernikahan karena dijodohkan oleh orang tuanya. Mena menunjukkan surat undangan dan surat cinta yang berasal dari Uday. Surat tersebut mengatakan bahwa Uday telah berusaha meyakinkan orang tuanya untuk menerima Mena. Tapi orang tua Uday tetap tidak memberikan restu. Arjun mengatakan akan menolong Mena untuk mendapatkan restu dari orang tua Uday yang berada di Maduri. Sementara itu, di rumah Uday telah mempersiapkan pernikahan Uday dan Aizwarya. Namun, Tuan Govindaraju, calon mertua Uday, datang dan mengatakan akan menunda pernikahan anaknya karena Komisaris Ratnavelu akan datang dan menangkapnya di acara pernikahan nanti.
Nyonya Narayana bertanya alasannya mau menangkap Tuan Govindaraju. Tuan Ratnavelu mengatakan bahwa Tuan Govindaraju adalah penjahat yang merugikan negara. Uang yang dihasilkannya berasal dari bisnis ilegal. Tanpa diduga, Nyonya Narayana mendorong Tuan Ratnavelu yang sedang mencuci tangan. Ia lalu jatuh tepat di atas mobil Tuan Ratnavelu dan langsung tewas karena kepalanya banyak mengeluarkan darah. Kemudian, Nyonya Narayana pura-pura terkejut dan berteriak meminta tolong kepada semua yang ada di sekitar lokasi itu. Tuan Bala yang mengetahui istrinya membunuh Tuan Ratnavelu malah mendukungnya dan tertawa saat tahu Tuan Ratnavelu telah tewas. Keluarga Arjun telah tiba di Maduri. Mereka langsung menuju rumah Uday. Dengan bingung, Uday menyambut Arjun yang datang. Arjun dengan berani mengatakan Uday harus membatalkan pernikahannya dengan seorang yang dijodohkan orang tuanya karena Uday mencintai Mena. Saat orang tua Uday datang, Arjun dengan berani mengatakan bahwa Uday mencintai adiknya dan selalu mengirim surat kepada adiknya. Arjun juga mengenalkan orang tuanya kepada orang tua Uday dan berharap mereka bisa menikahkan Uday dengan Mena. Orang tua Uday tidak dapat menolak ketika Uday langsung menikah dengan Mena. Walau dalam hati mereka merasa sangat marah. Tuan Govindaraju merasa kecewa karena ia tidak bisa mengabulkan permintaan Aizwarya karena dari kecil ia selalu mengabulkannya. Hingga membuat Aizwarya meninggalkan ruangan saat orang tua Uday meminta maaf kepadanya. Tuan Govindaraju mengatakan ia akan memberi banyak uang jika mereka berhasil menikahkan anaknya dengan Uday. Ia juga mengatakan telah menyerahkan semua warisannya pada Aizwarya. Tiba-tiba saat Tuan Govindaraju sedang berbicara, Tuan Bala langsung membekap mulut Tuan Govindaraju menggunakan bantal dan Nyonya Narayana memegangi kakinya hingga Tuan Govindaraju meninggal kehabisan nafas. Setelah memastikan Tuan Govindaraju tewas, Nyonya Narayana menjerit memanggil Aizwarya dan mengatakan ayahnya terkena serangan jantung. Nyonya Narayana pura-pura menangis dan langsung membawa Tuan Govindaraju ke rumah sakit bersama Tuan Bala suaminya. Di mobil, orang tua Uday merencanakan akan menghabisi Arjun dan juga Mena. Namun, di hadapan Mena, Nyonya Narayana pura-pura baik dan menyayangi Mena. Orang tua Mena kembali lagi ke Hyderabad dan meninggalkan Mena bersama keluarga suaminya. Arjun menyampaikan salam perpisahan dan memeluk kakaknya. Setelah keluarga Mena telah pergi meninggalkan rumah Uday, orang tua Uday langsung menemui anak buahnya untuk membuat senjata paling tajam. Mereka mau membunuh beberapa orang di Hyderabad. Di stasiun, tiba-tiba keluarga Arjun diserang oleh sekelompok tak dikenal. Arjun mempertahankan diri dan keselamatan orang tuanya dengan cara melawan mereka lalu menghajarnya. Satu persatu para penjahat itu dihajar hingga mereka kalah dan meninggalkan Arjun. Orang tua Arjun merasa hal yang buruk tengah terjadi pada Mena, maka mereka memutuskan untuk kembali lagi ke Hyderabad. Namun ayah Arjun menyarankan untuk menelpon putrinya. Setelah mereka mendapat kabar Mena baik-baik saja, mereka dengan tenang kembali ke Hyderabad. Anak buah Tuan Bala yang gagal menghabisi Arjun melaporkannya kepada Tuan Bala. Beberapa bulan kemudian, Mena dinyatakan hamil. Keluarganya sangat bahagia dan memutuskan untuk mengunjungi Mena di Maduri. Usaha Nyonya Narayana untuk menyingkirkan Mena masih terus dijalankan. Ia menjebak Mena agar mau menghidupkan saklar listrik yang ada di pekarangan yang sebelumnya dibuat konslet hingga saat Mena menyentuhnya, ia akan mati tersengat listrik dan Tuan Bala yang menyentuh saklar tersebut langsung tersengat listrik. Tapi Arjun segera menendang Tuan Bala hingga ia mampu diselamatkan. Di Maduri, Arjun kembali bertemu dengan Rupa yang ternyata tinggal di kota itu. Tuan Bala meminta Mena mengajak Arjun berjalan-jalan melihat kota Maduri atau ke kuil Vishnu yang sedang merayakan sebuah upacara. Karena orang tua Mena telah kembali ke Hyderabad, namun Arjun tetap tinggal di Maduri bersama Mena. Arjun dan Mena pergi dengan mengendarai mobil keluarga Uday. Ternyata orang tua Uday telah merusak rem mobil. Mereka berharap Arjun dan Mena tewas dalam kecelakaan. Sementara di jalan, Arjun dan Mena terkejut ketika mengetahui rem mobil tersebut rusak. Arjun berusaha semaksimal mungkin untuk mengendalikan mobil. Hingga akhirnya mobil tersebut terjun ke suatu sungai dangkal dan dapat memberhentikan laju mobil. Orang tua Uday pura-pura khawatir saat Arjun dan Mena datang dengan selamat dan menceritakan rem mobilnya rusak. Arjun dan Mena diajak orang tua Arjun melihat-lihat bangunan apartemen milik mereka yang belum selesai dibangun. Karena mereka memiliki niat untuk menghabisi Arjun dan Mena di gedung tersebut. Namun sayang, lagi-lagi mereka gagal. Malah Nyonya Narayana yang terjatuh saat mau mendorong Mena. Ia tersungkur ke lift yang talinya telah dipotong oleh Tuan Bala.
Nyonya Narayana berhasil diselamatkan kembali oleh Arjun. Banyak cara yang digunakan orang tua Uday untuk menyingkirkan Arjun dan Mena, namun mereka selalu selamat. Hingga mereka menggunakan cara dengan memfitnah Mena memiliki hubungan khusus dengan supir keluarga Uday. Mereka dijebak di dalam suatu gudang dan supir tersebut mengatakan bahwa Mena mengajaknya melakukan hubungan badan dengannya. Mena terus menangis dan susah berbicara saat supir tersebut terus memojokkan dirinya. Hingga Arjun yang melihat posisi kakaknya sulit langsung membelanya. Arjun terus menembaki supir tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan menjebak hingga akhirnya supir tersebut terjebak mengatakan bahwa ia sengaja menjebak Mena. Saat Arjun menghajar supir tersebut dan menekannya agar berkata siapa dalang di balik ini semua, Tuan Bala menarik supirnya tersebut dan berpura-pura mengusirnya dari rumah keluarga Uday. Kehamilan Mena semakin membesar, namun Uday harus mengurus bisnisnya di Amerika selama 6 bulan. Arjun mengungkapkan ia akan membawa Mena kembali ke Hyderabad saat Uday tidak berada di sisi Mena. Mendengar hal tersebut membuat Uday tersinggung. Arjun secara terang-terangan merasa ganjal karena banyak kejadian yang hampir membunuh Arjun dan juga Mena. Namun, karena Arjun tidak memiliki bukti membuat Mena pun tersinggung. Uday meminta Arjun untuk meninggalkan rumahnya. Mena pun melangkahkan kakinya membereskan pakaian Arjun dan menyeretnya sendiri keluar rumah. Sambil menangis, Arjun terus menjelaskan kepada Mena bahwa perasaannya tidak tenang dan bayangan buruk akan menimpa saudara kembarnya. Namun, Mena tetap tidak peduli. Ia masih saja mengusir Arjun walau air mata mengalir hingga Uday pergi ke bandara pintu gerbang ditutup. Mena dibawa ke dalam meninggalkan Arjun yang diam di bangku teras rumah Uday. Saat sedang sedih, tiba-tiba Rupa datang mengatakan cintanya kepada Arjun, hingga Arjun mengucapkan akan langsung menikahi Rupa dan tinggal di Maduri untuk melindungi saudara kembarnya. Lagi-lagi, Arjun diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Mereka lebih banyak dari biasanya. Arjun yang tak mau mati sia-sia harus melawan mereka dengan sekuat tenaga dan ia berhasil lagi menggagalkan rencana orang tua Uday. Arjun yang memutuskan tetap tinggal di teras rumah Uday hanya untuk memastikan kakaknya baik-baik saja. Mena yang melihatnya langsung mengusir Arjun. Berkali-kali Arjun menjelaskan pada Mena bahwa firasatnya tidak salah. Namun karena Arjun tidak memiliki bukti dan karena kedua mertuanya seperti serigala berbulu domba, maka Mena tetap tidak mempercayainya dan tidak memedulikan Arjun yang tetap berada di teras. Orang tua Uday tersenyum simpul, penuh kemenangan karena berhasil memecah belah saudara kembar itu. Mereka kembali merencanakan akan membunuh Arjun dan Mena di hari yang sama. Ayah Rupa menemui Arjun dan mengatakan ia setuju jika Arjun menikahi putrinya Rupa dan akan membantu permasalahan Mena dan juga Arjun serta meminta Arjun menganggap mereka keluarganya di Maduri. Orang tua Uday memasuki kamar Mena yang tengah tertidur pulas. Namun saat Tuan Bala hendak menutup wajah Mena dengan bantal, Mena terkejut dan terbangun. Tuan Bala dengan cepat segera menutup wajah Mena menggunakan bantal. Mena menjerit sekeras-kerasnya. Mendengar jeritan itu, Arjun segera menerobos rumah Uday dan langsung menuju kamar Mena. Di sana, ia melihat mertua Mena tengah menutup wajah Mena dengan bantal. Arjun langsung mendorong tubuh Tuan Bala. Namun anak buah Tuan Bala datang memegangi Arjun. Mena segera berlari dan menyempatkan diri menerima telepon dari Uday yang sejak tadi berdering. Belum sempat Mena mengungkapkan semuanya, Tuan Bala telah mencabut kabel telepon. Arjun menjerit meminta Mena berlari. Dengan susah payah Mena berlari dalam keadaan hamil besar. Mena akhirnya berhasil keluar dari rumah tersebut dan berlari menuju kuil yang sedang mengadakan upacara. Mena membaur dengan semua pengunjung yang ada di kuil tersebut sehingga menyulitkan Arjun serta mertuanya mendapatkannya. Hingga Mena kelelahan, ia terduduk dan menyenderkan tubuhnya di sebuah tiang sambil memegangi perutnya yang mengalami kontraksi. Tak lama kemudian Mena melihat Arjun. Namun suaranya tertutup oleh suara orang-orang yang berdoa hingga Arjun tidak dapat mendengar suara Mena. Sementara itu, mertua Mena memerintahkan anak buahnya menutup semua pintu agar Mena dan Arjun tidak dapat keluar dari kuil itu. Akhirnya, Arjun melihat Mena yang terduduk lemas di salah satu tiang kuil. Dengan segera, Arjun menghampiri Mena dan memeluknya. Mertua Mena dan anak buahnya terus mencari di antara kerumunan pengunjung kuil. Sampai pagi tiba, mereka belum menemukan Arjun dan juga Mena. Kemudian Arjun keluar dari tempat persembunyiannya dan menghadapi anak buah mertua Mena yang telah menunggunya. Arjun menyerang mereka dengan berani dan banyak melakukan penyerangan di dalam air sehingga anak buah Mena kesulitan menghadapi Arjun. Mertua Mena akhirnya menemukan Mena yang terus memohon agar tidak menyakitinya. Namun karena sudah dibutakan oleh harta Aishwarya, mereka tetap mengejar Mena yang terus menjauhi mertuanya. Mena menjerit memanggil-manggil Arjun. Mendengar teriakan Mena, Arjun berlari meninggalkan anak buah Tuan Bala dan menyelamatkan Mena. Setelah pintu terbuka dengan cepat, Arjun membawa Mena pergi dari kuil. Sementara mertua Mena jatuh dan terinjak-injak pengunjung kuil yang datang secara bersamaan.
Arjun dan Mena panik ketika dari sela kaki Mena mengeluarkan banyak darah. Arjun segera menggendong Mena dan membawanya sambil berlari. Mertua Mena dan anak buahnya mengejar mereka mengendarai beberapa unit motor dan juga mobil. Hingga satu kesempatan Arjun menemukan gerobak berisi kelapa. Ia berhasil memperlambat kelompok mertua Mena dengan tumpahan kelapa. Kemudian dengan cepat Arjun meletakkan Mena di atas gerobak tersebut. Arjun kemudian berlari sambil menarik gerobak berisi Mena yang terus menangis menahan rasa sakit dari perutnya. Di perjalanan, sebuah truk melaju dari arah yang sama. Dengan mempertaruhkan nyawa, ia menggantungkan kakinya di antara muatan kayu di truk tersebut. Satu tangannya memegang besi-besi penahan muatan kayu, sedang tangan satunya Arjun gunakan untuk tetap menarik gerobak Mena. Hingga gerobak Mena bisa terus melaju mengikuti kecepatan truk pengangkut kayu. Kelompok mertua Mena dan anak buahnya terus mengikuti mereka tanpa lelah. Dan salah satu dari mereka melempar pisau hingga mengenai tali pengikat muatan kayu di truk tersebut, mengakibatkan kayu-kayu di truk tersebut menggelinding. Namun Arjun tetap berusaha menahan keseimbangannya di truk tersebut, mempertahankan agar gerobak Mena tetap mengikuti laju truk. Mobil-mobil dan motor-motor kelompok mertua Mena akhirnya habis karena saling bertabrakan satu sama lain karena terkena hantaman kayu yang jatuh dari truk di depan mereka. Hingga gerobak Mena pun tidak dapat lagi mengikuti laju truk dan hingga gerobak yang membawa tubuh Mena berjalan cepat menuruni jurang menuju sungai. Arjun yang berhasil menarik tangan Mena yang hampir tergelincir masuk ke sungai bersama gerobaknya, namun karena Arjun tak dapat menahan lebih lama pegangan tangan mereka, akhirnya Mena berguling jatuh ke pinggir sungai yang dangkal. Kembali Arjun menggendong tubuh Mena. Setelah tiba di pinggir sungai, Mena terus menangis meminta maaf kepada Arjun yang telah menyeretnya dalam masalah besar dan membahayakan nyawanya. Arjun hanya terdiam dan kembali mencari sesuatu agar bisa menolong kakaknya yang sepertinya mau melahirkan. Arjun melihat seorang nenek buta penggembala kambing berharap bisa membantu persalinan kakaknya. Ia menggendong nenek itu mendekatkan dirinya pada Mena dan menutupi tubuh Mena dengan dedaunan hingga kelompok mertua Mena tidak mengetahui keberadaan Mena. Anak buah mertua Mena terus berdatangan tiada henti, hingga Arjun mengambil sebilah pedang musuhnya dan menggunakannya untuk menghabisi musuh-musuhnya dengan cepat, hingga tersisa Tuan Bala. Ia menyerang Arjun seorang diri, namun Arjun sekuat tenaga melawannya, hingga Tuan Bala terdesak. Nyonya Narayana terus menjerit-jerit meminta suaminya dengan cepat menghabisi nyawa Arjun. Saat Arjun terdesak, Uday datang dan keluar dari mobilnya. Nyonya Narayana melihat kesempatan Arjun melemah. Ia mendorong mobil dari atas jembatan dengan sekuat tenaganya. Saat Tuan Bala hendak menusukkan akar pohon pada Arjun, ia berhasil menghindar dan naas Tuan Bala tidak dapat menghindar saat mobil yang didorong istrinya mengenai dirinya. Lalu mobil tersebut mendorong tubuh Tuan Bala, menabrak tebing dan mengakibatkan Tuan Bala memuntahkan darah segar dari mulutnya hingga ia tewas. Saat kejadian menyeramkan itu, Uday telah menyaksikan sendiri kejahatan orang tuanya. Melihat suaminya tewas dengan sangat mengenaskan, Nyonya Narayana terkena serangan jantung dan stroke bersamaan hingga seluruh tubuhnya tidak dapat digerakkan mengakibatkan tubuhnya jatuh tersungkur. Akhirnya Mena berhasil melahirkan 2 bayi kembar. Tak lama kemudian Ropa datang membawa tenaga medis menolong Mena setelah melahirkan. Anak-anak Mena digendong oleh Uday dan menemani Mena dibawa ke rumah sakit. Arjun berjanji akan terus melindungi saudara kembarnya walaupun nyawanya sendiri menjadi taruhannya. Film pun selesai. Nah sahabat, demikianlah alur cerita film Arjun yang sangat menegangkan. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyaksikan film ini. Dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih ya sahabat, sudah selalu setia menyimak video-video SLMT TV hingga akhir. Sampai ketemu lagi di alur cerita selanjutnya. Sehat selalu sahabat, wassalamualaikum.